Jumpa lagi di Company TV. Kali ini saya kedatangan dua orang sahabat, kawan, konco, apa meneh itu? GS Oblo dan Himawan. Mereka adalah dua fotografer, sama-sama menekuni dunia fotografi di bidang jurnalis. Mereka pameran di Company Art Space ini pameran foto, tapi lepas dari konteksnya mereka di bidang jurnalis. Sebenarnya itu yang kami minta, saya minta sih Oblo. Selamat datang Mas Oblo. Selamat datang. Mas Himawan. Ya. Apa kabar Mas Oblo? Baik. Him. Mas Didi. Ya. 10 menit tentang Oblo dan Himawan. Oblo ini saya kenal, dia adalah mahasiswa UGM ya. Saya kenal di dunia kepecinta alaman waktu itu. Dan Himawan sendiri adalah teman SMA saya sendiri. Teman SMA, teman kuliah ya. Oke, saya mau bertanya-tanya dikit tentang Oblo aja dulu, Bro. Bro. Apa di? Oblo itu terkenal di UGM namanya wong lali omah ya, Bro, katanya, Bro. Ono bocah lali omah. Ono bocah lali omah, makanya dipanggil Oblo. Dia dulu hidup di Belanggang. ceritain ya. Ini menarik. Kenapa kok hidup di gelanggang UGM gitu kan? Ya, waktu itu kan apa ya? Kalau ngekos itu kan mahal ya. Kos itu mahal. Terus satu ketika saya itu masuk di pecinta alamnya UGM. Mapagama ya waktu itu. Ya udah, dan di sana bisa nginep dan sebagainya kan. Dari situ. Berarti dihidupi oleh mereka ya? Dihidupin dulu UGM. Terus sejarahnya bisa ke dunia fotografi gimana, Bro? Iya. Latar belakang studi di UGM apa? Saya dulu arkeologi. Arkeologi itu yang suka duker-duker batu itu loh, Mas. Sarjana, Bro? Insya Allah. Insya Allah tapi belum lulus. Akhirnya lulus. Salah satu syarat supaya mau boleh menikah itu lulus lah. Terpaksa lulus. Kira tahun ya? Nah, itu pertanyaan yang bagus tuh. Apa Mbak Ila? 13 tahun. 13 tahun baru Itu kan lulus. makalah kan, mahasiswa paling lama. Padahal 13 tahun. Nah, kembali ke kenapa kok bisa di dunia fotografi? Saya kenal Oblo itu juga dia melukis ya dulu. Dulu waktu SMA, mulai dari SMP ya, SMP, SMA itu saya senang banget melukis ya. Lukis dan lukisan saya waktu itu pakai cat air dan realis gitu. Tapi begitu kenal sama fotografi, loh lukisanku tuh mati ini jadinya. Makanya saya akhirnya beralih ke fotografi. Dan waktu itu di arkeologi kan setiap kali penelitian itu pasti harus motret. Itulah mungkin yang akhirnya kelihatannya asik ya jadi fotografer gitu. Ketertarikan di fotografi emang dari kebutuhan di kampus ya. Kampus, kemudian pecinta alam. Nah, pecinta alam itu pasti saya didapuk jadi dokumentator. Nah, di Gelanggang juga, Mas. Di Gelanggang itu akhirnya saya ngikut beberapa unit kegiatan mahasiswa. Borong. Borong. Jadi di UGM kalau nggak salah ada 30, mungkin separuhnya saya ikut, Mas. Motivasi saya itu sebenarnya cuman bisa tidur di gelanggang. Bisa tidur, saya bisa motret. Waktu itu. Ada belajar khusus tentang fotografi? Enggak juga sih. Saya otodidak aja. Otodidak. Udah lama ya fotografi. Berarti sudah nggak melukis lagi, Bro? Kadang-kadang masih ada kerinduan untuk melukis. Masih. Nanti ya mungkin ya. Setelah pensiun fotografer mungkin. Tapi kalau saya mendengar itu kan fotografer itu nggak pernah ada kenal pensiun. Iya. Tapi ya mungkin sampai kadang-kadang kita masih bisa megang kamera itu masih. Iya. Tapi kadang-kadang fotografer tuh bosan juga loh, Mas. Bosan ya. Jangan Mas lah.
Iya deh. Jadi gitu. Kalau kerindu untuk melukis masih sih. Masih ya? Saya beberapa kali masih. Di Oblo ini sarjana arkeologi di bidang fotografi. Karyanya di belakang ini loh. Nah, berapa tahun bro berarti itu di dunia fotografi bro? Saya kenal fotografi sebenarnya 3 tahun setelah saya kuliah sih. Jadi saya masuk 85, 87 saya baru kenal fotografi. Nggak ada pendidikan khusus fotografi? Nggak ada pendidikan khusus. Atau guru atau siapa yang mengajari? Sebenarnya di Pecinta Alam itu ada beberapa teman yang senior saya. Kadang-kadang dialah yang mungkin menginspirasi saya untuk akhirnya motret, karena waktu itu dia yang punya kamera. Bisa dibayangin toh mas? Mas Menek. Oh iya, bisa dibayangin dulu itu kalau megang kamera itu kan kalau beli kan mahal banget tuh. Ya udah, waktu itu akhirnya pinjem. Sama kakak senior. Senior apa kamu? Iya. Apa sih yang menarik bro dari fotografi dibanding dengan melukis? Bro, basicnya melukis gitu kan? Ada perbandingannya nggak? Ya itu, ketika melukis itu realis ya mungkin ya, karena realis. Ketika fotografi itu saat jepretan tuh kayak realis banget, dan itulah mungkin gitu. yang jadi kenapa akhirnya kelihatannya fotografi nih lebih menarik nih. Cuman akhirnya kan tinggal kita ngambil angle-angle yang menurut saya yang paling bagus lah. Dan cukup menghidupi ya. Alhamdulillah sampai sekarang jadi profesi mas. Betul, Mas Menek. Kalau terjun ke dunia fotografi jurnalis sejak kapan Bu? Saya sebenarnya tahun 98 ketika Pak Harto itu turun, itu sebenarnya sudah mulai turun dari presiden itu. Kita kan angkatan 98, jadi ikut demo-demo juga mas. Jadi ikut demo. Nah di situ saya pasti bawa kamera. Motret-motret 98 banyak sekali. Tapi waktu itu memang belum tak publish ya. Baru tahun 2000 itu beberapa foto saya mulai saya publish untuk media. Gitu. Dipublish dalam arti gimana Bu? Maksudnya dibeli oleh media atau Anda direkrut oleh media? Jadi waktu itu setelah Soeharto turun kan banyak sekali media asing itu punya kantor di Indonesia. Nah, itu dia beberapa kali butuh foto-foto di daerah nih. Waktu saya di Jogja butuh foto-foto daerah yang akhirnya untuk mengisi medianya. Nah waktu itu saya tahun 2000 ya itu udah mulai mempublish foto-foto saya di kantor-kantor berita. Ya sempat Reuters, ada EP, ada AFP kayak gitu. Media luar ya kebanyakannya. Ya. Anda menawarkan atau mereka mencari dulu? Dia mencari saya. Waktu itu saya punya foto-foto, terus ada yang nelpon tiba-tiba. Mas punya foto. Nah, itu gara-gara Merapi sih. Jadi Merapi kan waktu itu yang memang 2010. Bukan, yang 2000. Oh, yang 2000. Tahun 2000, 2004, 2006 itu kan Merapi kayak fase-fase seperti ini. Beberapa tiba-tiba ada fluktuasi yang tinggi, itu dia butuh foto. Dan saya, ini ada foto, dia minta gitu. Saya lihat dari biodatanya Mas Oblo ini pernah atau sekarang masih jadi kontributor di National Geographic Indonesia. Ya, jadi tahun 2005 itu National Geographic International tuh buka kayak semacam franchise di Indonesia. Itu National Geographic Indonesia, terutama magazine-nya ya, majalahnya. Dia kebetulan yang jadi editor in chief-nya itu teman saya. Terus saya diminta sebagai kontributor foto waktu itu. Ya udah sampai sekarang sih, kadang-kadang masih supply ke National Geographic Indonesia. Reuters masih juga. Reuters kadang-kadang. Loh,
Ya. Kenal Himawan tuh? Kenal. Sama-sama di kantor berita. Iya. Saya di Reuters, dia di Jadi, EPA. Oblo dan Himawan ini adalah kawan saya, berbeda jurusan tapi kok iso dadi nyambung gitu loh. Himawan teman SMA, Oblo kenal di pecinta alam. Kok kalian bisa nyambung gitu ceritanya? Iya. Ya kita kan waktu itu seprofesi, ya sering ketemu di lapangan, sering ya lama-lama ya. Benar, saya kaget waktu itu wah kok jadi wong loro kok iso jadi nyambung gitu. Karena saya kita sama seprofesi sebenarnya. Ya. Jadi sama-sama fotojurnalis. Waktu itu sebelum di EPA dia di Bernas ya Mas ya, di Bernas. Dia udah di Bernas, saya belum jadi fotografer. Kok Mas tuh adik kelasmu ya? Oh iya, wis rapopo. Senior dan nonton Mas. Oh iya. Iya. Senior juga aku ya. Oke, saya kembali ke Oblo dulu, Bro. Kalau saya lihat biodata ini pengalaman pameran fotografi juga banyak ya, Bro ya. Rata-rata fotografi jurnalis. Yang fotojurnalis hampir tiap tahun Mas. Tiap tahun. Ya. Hampir tiap tahun deh. Ya. Nah. Jadi gitu. Hampir tiap tahun karena di Jogja itu ada perkumpulan profesi fotojurnalis ya di Jogja. Namanya PFI. Bukan FPI ya, PFI. Pewarta Foto Indonesia Yogyakarta, dan kita seanggota ini sama Mas Himawan itu juga. Jadi tiap tahun kita itu jadi hasil foto-foto kita selama setahun yang lalu itu kadang-kadang dipamerin. Ya kita pakai tema macam-macam, pernah temanya Ayung Guyu, foto-foto yang lucu-lucu tentang Jogja. Terus Jogja berhenti nyaman waktu itu pernah. Jadi bagaimana memotret Jogja yang sekarang udah nggak nikmat lagi Jogja. Sama ini Merapi tak pernah ingkar janji. Pertama istilah Merapi tak pernah ingkar janji itu kita pakai waktu tahun berapa itu? Erupsi 2000. Ya, erupsi 2006. 2006. Ya. Jadi gitu. Menariknya apa Bro di fotojurnalis? Fotojurnalis itu menariknya gini kalau menurut saya. Itu kalau kita mau motret kan kita akhirnya punya cerita di balik foto itu dan kita terpaksa harus mencari narasumber untuk melengkapi caption yang kita punya. Jadi nggak sekedar kita motret, tapi kita harus tahu ini foto apa sih. Nah, dari itu kita kan harus belajar nih. Jadi subjek yang kita foto itu harus kita pelajari supaya apa yang kita omongkan tuh bener, nggak cuma ngawur lah. Kayak gitu. Iya. Faktual, ya, terus detail. Ya itu persyaratan kita mau mensiarkan foto-foto kita kan. Kalau fotografi jurnalis itu bermain teknik nggak sih dalam menggunakan kamera? Teknis kamera kalau teknis itu sebenarnya di kamera kan. Oke, dulu kalian kan belum pakai DSLR ya? Ya. Awalnya masih pakai analog gitu kan. Yang mengatur harus diafragma berapa gitu kan. Apakah seperti itu? Sementara kalau jurnalis misalnya kalian memotret demo, Anda kalian berlari-lari motret kan nggak sempet sedikit gitu. Ya teknis udah nggak dipikir lagi Mas. Oh, harus sudah menguasai lah teknis. Jadi bagaimana ketika kita motret demo nggak kedodoran. Nah, kita motret demo tiba-tiba fotonya sek kabeh kan ya udah nggak ada yang nonton. Ya, kalau di teater ada istilah menghafal naskah untuk dilupakan. Jadi teori-teori teknis kamera dilupakan. Kita pelajari sampai ngetel, sampai ngelotrok, sampai akhirnya sampai lupa sendiri karena secara refleks setiap saat kita sudah harus bisa menggunakan. Nah makanya kemudian ketika sudah di lapangan ya sudah kita lupa teknisnya karena semua sudah kita persiapkan, kita set.
otomatis Yang analog pun juga seperti itu. Justru karena berangkat dari analog, kita menggunakan itu. Apalagi sekarang teknologi dengan DSLR itu udah enak ya. Udah sangat enak sekali. Apalagi sekarang mirrorless itu langsung kelihatan, Mas. Ya kan, langsung kelihatan, dan begitu motret itu jelek ya detail kita motret lagi. Enggak apa-apa. Iya. Jadi gitu tuh di Jadi jurnalis. lebih pinter apa lebih bodoh tuh? Tergantung orangnya. Oh, gitu ya. Itu menariknya di jurnalis, Mas. Oh, gitu ya. Menariknya jurnalis, kita harus belajar potret apa aja. Jadi motret Jadi gini, ketika saya ingin membuat pameran di company ini, pameran foto di company ini, yang saya ingat di kepala saya hanya Oblo dan Himawan. Saya tawarkan ke mereka pameran di company. Jawaban pertama yang saya dengar dari mereka berdua adalah bosen dengan fotografi jurnalis. Waduh, padahal saya pengen mempresentasikan karya mereka itu karya jurnalis. Tapi mereka nggak mau. Ya oke lah, apalah terserah, art foto. Akhirnya muncul seperti ini. Saya juga tidak tahu definisi art foto itu yang bagaimana. Art foto kita itu belajar di kampus dulu di ruang gelap, diusap-usap apa gitu kan, atau semacam ini gitu kan itu. Nah, itu yang saya dengar dari mereka berdua. Oke bro, tentang pameran foto yang sekarang itu, yang di company ini, apa sih ide nih? Tiba-tiba idemu gawe foto keluarga dalam pandemi ini, gitu kan? Meskipun sudah dijelaskan ya, tapi semua biar tahu gitu kan. Ini kan foto keluarga bro. Ya. Nah, artinya yang gimana? Sakjane itu art ya. Iya, karena tapi ini saya tawarkan dulu adalah saya nggak mau jurnalis, saya pengen art foto. Oke, gitu kan. Lebih ke sebenarnya ini personal ya. Personal project itu biasanya dilakukan orang-orang yang biasanya udah bosen pada foto-foto tertentu. Itu salah satunya larinya ke personal project. Jadi bagaimana personal project itu akhirnya membangkitkan lagi gairah foto yang lain gitu. Makanya ini personal project buat aku ya, ini keluarga aku curiga nih karena gue durung duwe foto keluarga lu. Iya, itu benar. Jadi sampai saat ini aku di rumah belum punya foto keluarga. Akhirnya terciptalah ini kan, pamer ke sisa. Kalau Himawan gimana Bang? Ini Himawan menarik gitu kan fotonya. Ya Oblo yang menarik. Jadi dua hal yang berbeda sekali, sisi sana dengan sisi ini gitu kan. Oblo sangat humanis gitu kan. Sementara Himawan apa kan? Ya lingkungan ya. Lingkungan saya. Konsepnya apa Bang? Ya nek saya sih sama dengan kakak Oblo. Jadi intinya sepanjang pandemi kemarin itu kan saya jadi terbatas ruang gerak saya kan, saya agak parno mau kemana-mana itu, mau belayang kemana-mana itu rasanya kok mending di lingkungan sendiri aja, di rumah, di kampung. Nah belayangan saya itu ya saya lampiaskan dengan foto-foto ini. Ketika di belakang rumah ada binatang, ada kodok, ada capung, ada ya wes saya akrabi mereka karena keterbatasan gerak ya. Ya. Akibat Covid. Ya. Ya. Oke, sebelumnya ini kita perkenalkan dulu ini Kak Himawan, Kak Him. Dengan panggilannya Kak Him apa Kohim, ada yang tinggal Kohim. Saya manggilnya Him, kadang-kadang Wan. Himawan ini lahir di Jogja, sarjana teater Institut Seni Indonesia ya. Alhamdulillah bisa sarjana. Sama-sama teman kuliah, teman SMA, teman kuliah juga ya Wan. Tapi waktu kuliah saya jadi adik kelasnya dia. Saya jadi kelasnya dia.
Karena gue kan nggak gunung. Oh iya, karo Oplo. Ya. Karo Oplo. Ya. Himawan di dunia seni juga tidak asing, artinya sebelum di fotografi keluarga besarnya adalah seniman, bapaknya adalah pematung ya. Lukis sih. Oh lukis ya, lukis terus waktu SMA juga kita lucu, kita pernah punya pengalaman lucu menarik dengan Himawan ini adalah waktu SMA adalah pameran foto ya. Pameran foto. Kita berapa? Satu kamera untuk 3 fotografer. Nah, itu kita punya satu kamera untuk tiga fotografer. Masih analog. Filmnya tadi beli film 36, aku nomor 1 tekan nomor sekian, gitu kan. Nomor sekian. Jadi kok Berapa roll akhirnya? berapa roll ya? Oh, enggak. Tapi pokoknya kita belinya patungan, beli film masa ya, patungan. beli film itu patungan. Akhirnya masih ngaku-ngaku gitu kan. Ya. Iki fotoku. Iki fotoku. Lucu. Di karta pustaka ya itu waktu itu ya. Wah, ger itu tadi. SMA pameran foto, hebat tenan. Dia lulus SMA langsung masuk isi, saya masih berkelana. Akhirnya saya ikut dia masuk isi juga. Iya. Ora piye. Nggak, ketertarikan di fotografi saya udah lihat Himawan tuh sejak SMA. Tapi ketika menjadi seorang fotografer jurnalis itu yang saya membuat kayak kaget. Apa yang menarik sih? Apa itu kebutuhan hidup? Kebutuhan hidup ya. Pada akhirnya, tapi awal-awalnya sih saya berpikir ketika saya berekspresi menggunakan foto saya, jarak yang paling dekat antara saya dan penikmat karya saya kan waktu itu kan ya kalau karya saya bisa di-share di media, maka saya memilih Bangga ya? Ya, media massa. Artinya foto bisa masuk media itu Ya, kebanggaan sendiri ya? Sekali 2 kali bangga, selebihnya itu gawean lebih Lu gunenan polos ya? Kok ya ngono lho? Lah iya toh, ya jujur. Ada benarnya. Ada benarnya. Jadi ya. Enggak. Ketika media itu membutuhkan foto, Anda menawarkan satu foto atau satu roll atau berapa foto untuk Foto dipilih? yang tak pilih. Oh, punya hak. Punya hak untuk memilih duluan. Oh, jadi bukan medianya yang Bukan medianya. gitu. Wah. Ya nek saya kan waktu masih di harian dulu yo karena saya pegawai harian, yo hari ini saya dapat tugas apa, motret apa, sudah saya lakoni. Jadi kalau fotografer jurnalis itu sebenarnya fotografer pesanan ya? Bisa jadi gitu. Tapi beberapa kantor berita itu kita yang menawarkan. Oh gitu. Jadi ada 2. Kalau lepas kayak Oplo, kalau kayak Himawan kan dia sudah terikat dengan satu media, Ya. ya kan, dia menjadi karyawan ya. Waktu yang di harian ya, Di harian ya. Tapi habis itu dia nggak di harian lagi kan. kemudian pindah ke EPA, Antara juga kan. antara sempat ngicipi antara setahun atau Setahun ya? setahun 2 tahun gitu nggak salah. Itu malah bebas enak ya. Jadi Lebih bebas. menawarkan. Ya. Dan kita bisa menawarkan Ya. ke mereka sih apa yang akan kita omongin. Diminum sih. Kopinya diseruput dulu. Oke. Ya. Ini bro. Diminum ya? Beneran enggak. Ada ketertarikan nggak pengen membuat karya foto tidak jurnalis? Ya ini salah satunya ini. Artinya Personal project. personal project oke Ya, lah. Sekarang kan
ada foto-foto yang art gitu, ada NFT itu kan. Gimana belum tentang NFT itu? Menurut Aku itu apa ya, NFT itu belum terlalu ini banget ya. Tapi idenya memang ini ya, memang apa ya, hal baru. Jadi beberapa foto kita akan di satu platform gitu, yang ini dibeli orang. Sebenarnya kayak karya lukis juga kan, ya. seperti itu. Apapun sebenarnya di NFT apa aja bisa. Ya sebenarnya bisa jadi sih. Tapi saya kayaknya belum tertarik ya. Belum tertarik. Nggak tahu, mungkin 5 atau 10 tahun lagi bisa jadi. Karena foto saya banyak ya. Iya. Jadi bisa jadi. Fotonya apik-apik. Im? Apa? Nggak pengen tertarik bikin foto selain jurnalis atau selain ini? Dengan teknik apapun gitu kan? Saya sih sebenarnya pengkotak-kotakan itu kan yang menonton karya saya kan, artinya jurnalis apa iki art apa iki apa mblegen. Tapi gini juga bisa disebut jurnalis ya? Kalau saya sih berpikirnya gini aja, saya hari ini atau detik ini saya pengen motret ini, ya wes tak foto jret. Hari ini apa itu aja perkara itu jadi foto apa-apa, saya nggak pernah ngitung ya. Ya. Kecuali Jadi, kalau di harian. Intinya sebenarnya saya sama Kohim ini hampir sama, jadi seneng motret mas. Seneng motret. Nanti perkara nanti fotonya mau jadi apa itu terserah nanti lah, kayak gitu. Seneng nginjen. Iya, itu tadi saya bilang bahwa saya kebetulan alat ekspresi saya adalah di fotografi. Nah, kemudian jalannya kemudian masuk ke media, kemudian orang nyebutnya itu foto jurnalistik, ya monggo itu, tapi itu ekspresi saya. Kalau sesuai dengan bidang pendidikan, latar belakang pendidikan, nggak ada keinginan untuk bermain teater atau berteater. Apa yang dipikiran waktu itu masuk jurusan teater mas? Ya. Jodokan balik aku loh. Aku juga ya jile jawabanku. Aku ya pada gue flat. Ya di larinya ke fotografi gitu. Kebetulan kan zaman kita SMA dulu kan saya seneng maca-maca sastra, karya sastra kayak dan kalau mau lebih lagi ya apalagi lihat dulu kan zaman dulu kita kan sih ono apa tokoh teater B.S. Rendra. Nah itu apa ya? Inspirasi. Salah satu tokoh inspirasi saya. Kemudian saya pengen. Nah lebih tepatnya kayaknya di jurusan teater di sini karena. Itu sarjana loh ini. Padahal letak kan. Sarjana teater loh, ini fotografi loh. Sarjana donasi. Ya, saya kenal Himawan itu kan bermusik juga, berteater, bersastra, terus sekolahnya di teater, sarjana pula, mainnya nih fotografi. Ingat dulu Himawan ini adalah countryman. Zaman dulu country banget ya. Oh iya. Wow. Gitar. Kaset ini orang Leo Christie. Iya. Apa ini? Gomblo. Musim barat. Western country. John Denver. Nah, sejak kenal kamera, wes hunting terus itu. Apapun ya. Tapi masih dipakai kok ketika dia bikin video beberapa ilustrasi. Videografer ya dia sekarang. Iya, ilustrasi musiknya dia yang bikin sendiri. Kenapa bang? Kok ini videografer? Jadi video. Jadi pada perkembangannya ternyata ketika saya sudah mulai belajar pada tahap waktu itu saya menemukan di videografi itu karena
setelah menemukan di foto jurnalistik ada apa itu belum foto IC Foto story. nah, foto story serangkaian foto yang sudah bercerita hanya dilengkapi dua patah narasi itu sudah menjadi satu karya. Kemudian saya pikir-pikir isi foto ini kan mengisahkan satu subjek peristiwa dari A sampai Z secara detail, lengkap dan sebagainya. Nah kalau ini kemudian saya alihkan, saya pindah ke videografi, kan malah jadi lebih Hidup ya? lebih hidup dan lebih istilahnya lebih apa ya, lebih lengkap. Apalagi di situ ada audionya juga sudah masuk. Ya. Sebagai alat ekspresi, saya merasa di videografi penuangan saya sudah final. Ya inilah isi foto saya sudah lengkap, apalagi ada audionya. Isi foto berupa video ya? Nah, isi foto berupa video. iya. Punya channel sendiri katanya. Ya, Iya. ya, anu apa? Kerapian image. Kerapian. Ya minggu buang sebel. Buang sebel. Enggak, yang menarik kita pernah bicara di satu tempat dengan Ugo juga. Anda sangat Himawan ini sangat mengidolakan kerbau. Iya, Wan. Ya, ya. Kenapa itu? Ini Lah iya itu. Sementara di channelnya juga gambar videonya video kerbau. Ya. Ada filosofi apa di kerbau? Menurutmu? Sepanjang apa istilahnya ya, sepanjang sepengetahuan saya dari ya mungkin baca-baca dan informasi simbah-simbah dan sebagainya, kok saya akhirnya ambil kesimpulan bahwa binatang pembantu, binatang pertanian, binatang penyelamat pertanian, penolong pertanian kita itu ya kebo. Ada cerita dulu apa Max Havelaar itu yang Multatuli, cerita tentang Saijah dan Adinda, itu tokohnya kebo. Ada kisah-kisah di Majapahit dan sebagainya, ada kebo Iwa, kebo Marsuet, kebo Agni. Tapi yang mengenal sapi ya, sapi Andini. Bagi saya sapi itu pendatang baru yang kenes kemayu dan jadi prima, kemudian malah jadi primadona. Kebo yang barangkali lokal di Asia Tenggara kan rata-rata kebo di Vietnam, di kebo semua. Nah bagi saya akhirnya kebo itu hidup sebagai binatang penyelamat pertanian, pembantu petani. Bahkan di cerita itu tadi Saijah Adinda, ketika si Saijah mau diterkam kebo, yang menyelamatkan justru kebonya. Dia berlindung di bawah perut kebo, harimaunya akhirnya menerkam kerbonya, tapi sama kebonya bisa diciak dengan tanduknya, dilempar akhirnya. Miring itu. Ciak pereng. Multatuli itu ya? Multatuli. Karyanya Multatuli ya? Iya. Itu kenapa kemudian saya mengidolakan kebo. Ya. Kerapian image. Logonya kerbau. Kerbaunya kerbau. Iya, ya itulah Himawan kerbau jadinya. Harus ngomong ngobrol apa aku. Yap. Takoni wae aku. Sak dobolmu lho. Gue ngobrol. Foto videografer sudah banyak karyanya. Sekarang kayaknya di kanal saya nggak keliru sekitar 120. Banyak ya, 24-an. 104. Ya itu saya melaku ya, saya pengen apa ya istilahnya buang sebel ya lah gitu. Jadi kesibukan sekarang video, fotografi ditinggal. Belajar videografi, bukan masih belajar. Tapi
Iki belajar himawan iki beda ya. Iki suhu kabeh ya wong loro. Aku malah video nggak pernah. Kebetulan ada temen anak TV si Teguh. Ya. Itu kan dia anak CNN. Dia itu saya jadi deket dia karena dia telaten kalau ngajari orang bikin video mulai dari detik, bahkan dia marahi saya berkali-kali, mulai video, mulai ini. Oh gambarmu kok ini gambarmu jumping, gambarmu ngene. Kowe kudu ngene. Dia telaten sekali ngajari saya. Nah, itu membuat saya semakin semangat belajar di videografi sama kawan Teguh ini. Menariknya apa? Apa? Dibanding fotografi dan fotografi. Ya itu, saya merasa ekspresi saya bisa saya tuangkan tuntas di videografi. Tapi tidak meninggalkan basic lah fotografi. Iya. Hanya pengembangan aja. Pernah nggak kalian berdua itu ketemu dalam satu momen liputan? Merapi Sering banget. kita kencan kalau Kita kencan kalau mau Merapi itu sering banget. jam 5 yuk bro. Yuk. Udah nanti. Udah. Neng Plangon misalnya. Ya yuk. Itu erupsi 2006 kita dapat kabar dari BPTK ya bro. 2010 tuh, 2010. Oh 2010 sorry. Iya. 2010 jam 6 pagi kalau nggak Iya. salah ya. BPTK meningkatkan status jadi awas. Awas. Awas Merapi itu jam itu kita masih debat waktu itu di Klangon. Deket banget itu. Oh kalian di Klaman berdua? Iya waktu itu. Nah setelah kita pulang sorenya yang letusan Jam 5 yang pertama kan? yang sore itu loh, yang 5. Jadi bener ketika BPTKG mengumumkan hari itu awas, ya, sorenya bener-bener erupsi ya. Iya. Jadi Pernah nggak rebutan objek? Iya. Dulu kita SMA rebutan objek. sikut-sikutan ya. Nah, kayak gini kan nggak bisa. Artinya sekarang saya baru paham istilah rebutan objek itu nggak ada. Soalnya objeknya sama, subjek. Saya nyebutnya nggak pernah objek ya, subjek ya. Subjeknya sama. Tapi kan itu dari ketika karya itu tercetak, itu kan dari dari sudut pandang kita masing-masing. Iya. Jadi sedekat apapun tetap beda. Tetap ada bedanya. Beda. Tetap ada bedanya. Tetap beda. Tapi saya belum ngerti fotonya erupsinya Himawan. Itu kalau Kobro saya udah tahu waktu erupsi itu. Besok, Cari aja. Besok kamu gelar lagi ya acara pameran yang Merapi misalnya. Kalau enggak kita sumbang. Iya, pameran tentang Merapi erupsi ini dia. Siap loh. Jadi sak buku itu. Iya. Jadi sak buku. Iya. Jadi tahun 2010 itu hampir 3 bulan kita itu mantengin Merapi. Tiap Jadi, hari. Tiap hari. Dan kalau kamu Dede tanya kamu ketemunya dengan Obro kapan? Tiap hari. Tiap hari saya sama Obro memantengin Merapi, meskipun kadang di sisi yang beda. Dia di agak barat, dia di timur. Saya di timur. Jadi 2010 hampir 3 bulan saya mantengin Merapi. Pernah nggak dipamerin karya-karya kalian? Ya Itu yang pewarta foto Indonesia itu. Tapi kan nggak semua. Nggak semua. Dipilih Untuk orang. Ya selebihnya kan di media kita masing-masing. Di media Dulu waktu itu sudah di Reuters ya, masih di Reuters. Saya masih Berarti di masih Reuters. banyak karya yang belum dipublish kan? Saya Iya. di EPA waktu itu saya lempar ke EPA. Masih. Nah masih yang ada. belum dipublish dipamerin sini Bi. bisa Iya sih, bisa iya. juga. Kayaknya menarik terus akhirnya jadi buku itu menarik. Hah? Iya memang. Dari- Nah, makanya saya berkali-kali bilang kalau kita pameran foto itu sebenarnya pameran foto itu nanti akhirnya adalah gone with the wind. Lalu bersama angin. Begitu pameran selesai lewat lupa orang. Tapi kalau kemudian itu kita Jadikan cetak buku. sebagai sebuah buku, Itu pasti akan jadi jadi tonggak. buku sejarah. catatan sejarah. Iya no. Merapi berarti itu.
Terserah. Ya, artinya yang sama gitu kan, misalnya Oblo juga meliputan Merapi, Himawan liputan Merapi, jangan berbeda gitu kan. Atau ada yang lain misalnya, yang bareng gitu. Banyak sekali, Gempa Bantul juga ya. Merapi. Jadi di jurnalis tuh anehnya gini, jadi ada beberapa berita besar yang akhirnya harus kita liput. Nah, otomatis ketika berita besar, kita berdua pasti terjun di lapangan bareng. Ya mulai 2006 Gempa Bantul, 2010 Merapi, kekeringan Gunung Kidul. Udah, pokoknya berita itu tentang media, kekeringan iya, Gunung Kidul semua media. akhirnya. Oh. Karena itu kan jadi apa ya? Trending topic. Trending topic zaman dulu kayak gitu. Jadi kalau kita liputan biasanya bareng, iya liputan bareng kayak gitu. Menarik tuh kita ya. Ya, makanya Jadi memang seprofesi kan waktu itu, seprofesi itulah yang akhirnya mempertemukan kita ketika jadi fotojurnalis. Nggak pernah ada nggak foto dibikin buku cuma hanya 2 fotografer, kan biasanya kan pameran bareng. Apa tadi? PFI itu kan bikin buku misalnya, isinya kan banyak fotografer ya, jurnalis. Tapi ini hanya kalian berdua. Ya belum ada sih. Belum ada. Ya, monggo. Kita menyediakan foto-fotonya. Ya, kan rata-rata kan cuma pameran bersama kan ya, pameran bersama FPI itu ya. Ya, PFI. PFI itu. PFI itu bersama dan banyak sekali fotografernya ini. Kita fokuskan ke 2 orang ini aja nih. Kita ini menarik ya Pak ya. Bisa. Monggo para produser ini monggo. Kita bikin buku gitu lah. Silakan. Hasil akhirnya adalah bikin buku. Bisa, terserah. Pokoknya saya menyediakan foto-fotonya. Tinggal dipilih. Ada yang kurasi. Foto-foto pariwisata tentang Jogja. Nah, itu menariknya di jurnalis D. Jadi jurnalis itu akhirnya motret apa saja. Kita bisa motret fashion, bisa motret landscape, tempat-tempat wisata. Itu makanya ya udah kita punya aja. Uang kita itu mulai dari tahun 2000 sampai sekarang kan profesinya masih fotojurnalis. Jadi kelihatannya yang trending topik saat itu pasti aku motret lah. Ini kalau ngomong soal pariwisata, kalau pariwisata itu kan ngomongnya kan mesti yang bagus-bagus, yang itu mengundang orang, menarik minat orang untuk mendatangi, untuk berkunjung. Kalau di jurnalistik, ya kita cerita padanya. Ini tempat wisata, misalnya di pantai apa, misalnya pantai B, misalnya. Di situ ternyata ada sekumpulan sampah, ya tetap kita laporkan. Ya ini itu tetap bagi kami itu tetap foto berita pariwisata. Meskipun yang kita tampilkan mungkin sampah, toh itu tempat sampah di lokasi wisata, misalnya. Jadi kita tidak sekedar mengundang orang, tapi juga mengkritisi. Efeknya apa? Maksudnya gini. Kalau itu kita publish, kita publish menjadi sebuah pameran. Iya. Artinya pameran sisi lain dunia pariwisata misalnya, dari mata seorang fotografer. Tapi dibilang pariwisata nggak cuma indah-indah aja, di tempat pariwisata juga ada sampah. Nah itu kan kritik kan berarti. Nah ketika kita publish di sebuah pameran, ada nggak etika yang etika di jurnalistik kalau kita kalau karya seni rupa itu kan bebas ya. Iya. Orang gambar apa wae bebas. Ketika Anda menangkap gambar pariwisata, tema pariwisata tapi bukan yang bagus-bagus, macam sampah, macam itu, gambar rigi. itu kan justru fungsi kita bicara tentang kejujuran kan. Kejujuran.
Jadi sebenarnya nggak ada masalah. Iya, kita tunjukkan pada publik. Ya ini tempat wisatanya ada yang bagus memang iya. Enggak, buat kalian itu menjadi bumerang nggak? Enggak. Enggak. Itu benar. Fungsinya media salah satu sebagai ini Pak, kontrol ya. Kontrol sosial. Nah itu justru sosial. kita menempatkan menurutku kayak gitu. sebagai Jadi, kontrol. Sebagai fungsi media iya oke. Tapi ketika media itu mempublikasikan foto kalian itu kan foto yang bagus-bagus. ya belum tentu. Oh iya. Belum tentu lah. Nah, salah satu fungsi media kan sebagai belum tentu kontrol yang sosial. bagus-bagus. Kalau menurutku tergantung pilihan si media itu mau ngomong apa. Paling kita nanti dikomplain sama ownernya pengusaha. Nah itu urusan di luar redaksional. Itu paling nanti ada yang komplain dari belakang bisik-bisik terus telepon ke redaktur misalnya, Mas ini wartawan kurang ajar mutreti sampah. Nah, saya tinggal jawab itu loh, di tempat memang ada sampah kok faktanya. Ya akhirnya biar tahu kan. Iya. Kalau pengen dikunjungi tempat wisatamu ya bersihin sampah itu. Masa iya, gitu. yang Itulah betul. makanya sebagai kontrol sosial dan itu tergantung medianya masing-masing. Tapi saya ingin omonganmu bro. Kenapa? Pameran di Solo ya tentang Bengawan Solo. Ya. Ya. Justru belum malah motret sisi lain Bengawan Solo tentang kotornya Bengawan Solo. Betul sekali. Dan itu sempat dikritik dan tidak masuk ke kriteria. Iya, betul. Pernah, jadi waktu itu memang di Solo ya, itulah ada pameran tentang Bengawan Solo waktu itu, dan saya sempat salah satu jadi peserta. Jadi bagaimana si fotografer memotret Bengawan Solo kayak apa menurut pandangan si fotografer? Ya, aku pikir pasti banyak foto yang indah-indah tentang Bengawan Solo waktu itu, tapi aku pengen sisi lain. Waktu itu aku seharian keliling menyusuri sungai sekitar trekking untuk menemukan apa yang ketemu di situ, kita potret terus kita frame jadi. Dan kebetulan waktu itu saya motret di sekitar Solo itu isinya sampah, foto-foto sampah, foto-foto hewan mati di sungai sampah. Itu orang buang sampah, airnya berwarna merah karena polusi kayak gitu. Udah, foto-fotoku seperti itu. Terus tidak diterima. Sempat kayaknya nggak diterima sih. Tapi nggak tahu tiba-tiba akhirnya diterima juga. Akhirnya dipamerin. Berapa foto? Ada 4x4 ya, 16 foto yang tak frame jadi satu gitu. Jadi nah itu salah satu di jurnalistik. Ketika kita ngomong jujur, kadang malah justru nggak diterima. Nah, kadang tantangan kita kan di situ. Padahal ya kita memang jujur. Kita kan nggak. Kita datang ke satu lokasi, ke satu subjek, kemudian kita ceritakan ke penikmat karya kita apa adanya dengan jujur. Itu uniknya fotografi. Begitu deh. Nggak jurnalis, sebenarnya fotografi itu sangat subjektif. Jadi kamu mau motret apa itu terserah kamu kan. Iya kan. Iya. Jadi subjektivitas orang yang memotret itu adalah niscaya lah. Jadi subjektif. Jadi kalau kamu pengen motret keramaian padahal di situ tuh sepi, bisa juga. Kamu motret kesepian padahal di situ ramai, bisa juga. Makanya tergantung fotografernya. Kalau menurut saya begitu sih. Seru banget. Jadi ngerti ra? Jadi tergantung. Angel loh, jadi pengen kamera. Ya. Nginceng kamera ning sepi ning dadi rame gitu. Ya. Jadi uniknya fotografi itu. Jadi bagaimana aku akhirnya memilih bagaimana fotografi itu bisa untuk ngomong ya, yaitu karena subjektivitas saya sebagai fotografer gitu. Jeru. Jadi begitu deh. Iya. Enggak jeru sih itu. Kalau kita mau ngomong jujur bukan jeru, tapi kita mau ngomong tentang soal kejujuran.
ya justru ya ini yang tepat. Nah, dari itu ada keinginan nggak memamerkan yang jujur? Iya, siap. Bisa. Bisa. Tapi jujur menurut saya kadang-kadang belum Beda ya? tentu Ya. jujur buat orang lain. Nah itulah. Makanya yang diomongkan kakak obrol tadi, subjektivitas itu kita juga perlu diingat bahwa kita secara subjektif, misalnya kita ngomong memberitakan sesuatu, ya nyun sewu para pemegang saham perusahaan media, kalau kadang-kadang saya ndelior terus kemudian saya tergelitik untuk mengungkap di luar pesanan. Di luar pesanan. Tapi diterima itu? Jelas enggak. Tapi bagi saya Jelas enggak ya? jelas enggak. Enggak. Lah yang jelas enggak itu dipamerkan gitu. Nah iya, ya mau Artinya itu ada ceritanya, Iya. gitu kan? Ada ceritanya ini biar tak gaya foto ini berdasarkan pesanan, tapi ternyata nggak diterima. Gitu. Iya. Dan itu banyak sekali deh. Etis nggak Apa? untuk dipublish? Ya kalau untuk personal nggak masalah sih. Enggak masalah. Sepanjang itu enggak lagi melibatkan media. medianya, ya? Iya. Tidak menyebutkan medianya. Ini karya kita kok, karya personal kita. Kayak personal. Menurutku nggak apa-apa. Menarik. Ya. Ya ternyata dunia fotografi jurnalis gitu ya, penuh dengan lika-liku ya, itu ya. Sangat. Dan kita Sangat. menghadapi intrik-intrik kayak tadi. Iya. Intrik-intrik kayak Tidak sedikit tidak. Ngeframe. ngeframe. Sudut pandang itu macam-macam ya. Nah, Tapi kenapa ketika saya minta untuk pameran jurnalis di sini kalian ngomong bosen aku ngopo? Padahal aku sebenarnya pengen melihatkan kalian di ini loh, fotografi jurnalis, seorang Himawan dan seorang Oblo gitu kan. Ya kan kita sudah karya-karya yang jurnalistik kita kan sudah kita serahkan ke media kita masing-masing. lihat aja di sana. Iya, kita Enggak, sudah. saya melihatnya kan ada berapa karya yang belum dipublish. Iya. Ya, Yang semua yang pandemi yang ini yang untuk kewan-kewan saya itu belum ada yang terpublish itu. nggak ada ngomong karo fotografi. Malah justru bagi saya sama nawari dulu itu bagi saya media saya di luar media di mana saya jadi buruh di situ, ini ada media alternatif untuk Iya. saya melempar karya saya. Kalau di foto jurnalis nggak mungkin saya mamerin foto keluarga saya kan. Betul. Nah, ini salah satu cara biar foto keluarga saya Soalnya terpublish. akhirnya aku bingung. Aku dalam foto karya Oblo sing dia. Masa foto karya ini wajah Oblo dipasang ning kumeni. Kalau nek foto ning Himawan ya mungkin wae gitu kan. Foto ning Oblo sing dipamer iki. Masa Foto asu. Foto asu. Sing ora nganggo masker berarti asu. Iya. Tadi ada yang komen. Kenapa Mas asunya nggak dikasih nggak masker. dikasih masker? Nah itu berarti yang nggak pakai masker adalah anjing, Bu. Nah, kembali lagi bro. Ini kan ada dua, yang satu pakai masker, satu enggak. Kenapa dibuat bro? Nah, jadi ceritanya personal project saya itu waktu itu saya mengalami kena infeksi virus COVID itu loh. Oh, sempat kena. Sempat kena. Jadi saya waktu itu harus isolasi mandiri ya. Jadi isolasi mandiri di sebuah kamar gitu. Terus otomatis keluarga saya pakai masker semua. Jadi bagaimana saya melihat masker itu sesuatu yang sangat menjadi jarak antara saya sama keluarga saya waktu itu. Itu yang akhirnya menghilami saya. Aduh, ini kelihatannya masker ini penting nih. Jadi kenapa beberapa foto saya yang saya pamerkan keluarga saya yang pakai masker. Gitu. Tapi saya pernah lihat postingan
itu malah justru saya sebenarnya pengen menarik yang itu. Ketika keluarga belum memberikan makanan lewat pintu terus difoto, nah, cuman tangannya tok itu. Ya. Pernah itu yang mau dipamerin itu. gitu. Enggak. Aku lihat Enggak. itu. Wah, ini menarik ini. Itu jadi jurnalis aja, Mas. Lah iya. Ketika menyodorkan cuma kelihatan tangan dengan ada sepiring nasi atau apa, tapi dari kamar dalam ya. foto klub gitu kan. Wah, ini lucu dan menarik gitu. Iya. Pernah kepikir itu sih, tapi menurutku akhirnya saya pilih ini karena secara teknis itu juga nggak susah ya. Jadi saya motret ini cuma 1 jam aja. Cuma 1 jam deh. 1 jam berhari-hari. 1 jam aku punya kayak lampu-lampu pakai blit, ya udah. Istriku suruh pakai masker sama enggak. Tapi kalau boleh bergerak ya ketika sama. Ya bergerak dikit nggak apa-apa. Jadi gitu. Jadi yang tak pamerin yang utama adalah foto keluarga yang pakai masker. Jadi aku bayangin ini jadi kontras sekali ya. Jadi kenapa nggak ada yang nggak pakai masker? Apa satunya nggak pakai masker? ya karena hewan nggak dipakai masker kan. Tapi itu bagian dari keluarga saya, anjing ini. Dia yang menjaga saya. Kalau malam-malam kita udah tidur semua, ngasih tahu, oh ada ular, dia yang ngasih tahu. Bener, makanya tapi dia personal bagian. project yang Himawan beda loh. Ya terserah. Terserah Himawan. Tapi menarik juga Himawan ini ya, personal project-nya ini. Personal project juga bisa disebutkan. Iya, Iya, bisa betul. dikatakan Oke. seperti itu. Itu nunggu berapa lama Himawan? Ya sepanjang kemarin pandemi itu. Enggak, artinya melihat satu objek itu, satu Nah subjek. itu biasanya pendekatan saya bisa mungkin berhari-hari. Kayak misalnya Tekek misalnya. Tekek ini punya tetangga, jadi saya kedatangan saya ke rumah tetangga itu ngambil tekek ini mungkin waktu itu nggak salah 4 atau 5 hari. Jadi kedatangan pertama terus melihat aktivitas tekek ini sama pemiliknya, saya belum motret misalnya, terus hari kedatangan kedua masih mengikuti dulu, kedatangan ketiga baru saya mulai mendekati tekeknya, dan tekeknya kemungkinan sudah mengenali saya di habitat dia selama 2 hari, sehingga dia sudah menerima saya, sehingga apapun yang saya lakukan di depan dia kemudian, misalnya saya mendekatkan corong kamera ke dia, dan ini dia sudah tidak bereaksi defense gitu, jadi sudah bisa menerima saya. Nah, baru setelah itu saya bisa dengan leluasa jebret memotret. Pakai lensa khusus atau lensa? Enggak, lensanya saya tuh wong ora duwe lah, tahu sendiri. Tadi mau beli kamera ya wes, cuma beli body sama lensa kitnya. Dapatnya itu ya wes kuwi. Sampai sekarang ya? Sampai sekarang masih pakai itu ya? Sampai sekarang masih pakai itu. Enggak, ada beberapa foto yang karyanya gelap semua, itu emang ada trik. Nah, kayak ini kalau nggak salah 2 hari saya yang kupu di atas daun itu. Hari pertama cuma saya bangun tidur kriip-kriip itu ngeliat ke neng pot ini di pot depan rumah, kok ada kewan ini dan mencok di situ. Kayaknya ini mungkin kewan yang udah tua, udah nggak berkelana lagi, mungkin tinggal nunggu Mati. Nah, ada situ ternyata dia ngetem di situ Berhari-hari kayaknya, dan saya jumpai hari pertama itu. Pagi berikutnya dia masih di situ, kemudian saya coba iseng-iseng, saya tetesi air, kok reaksinya cuma ngindar dikit, terus habis itu balik lagi ke situ lagi. Nah, kemudian baru saya explore, saya ambil, nah itu latar belakangnya saya ambil stop map hitam itu seadanya lah di rumah, dapat stop map yang penting gelap gitu kan, dapatnya stop map hitam ya wes, stop map hitam, tangan kiri megang stop map, tangan kanan megang kamera, jebret gitu wes. Nggak pakai tripod? Enggak pakai tripod. Dan speednya kan, soalnya ini pagi dan sudah agak terang, jadi waktu itu saya pakai speed sekitar
di atas 100 kayaknya, 100-an kalau nggak salah, 125. Tapi diafragmanya emang saya perlebar. Kalau nggak salah 5, berapa gitu. 5,6 kan. Kurang deletek. Ya karena sekuen ada beberapa. Kamera abot ya bro? Hah? Iya. Ini kan ada beberapa jadi kalau nggak salah waktu itu 5 atau 7 atau 4 jepretan, 5 frame. Saya pilih yang paling padat, yang paling jelas, tegas. Rata-rata semua begitu? Iya. Dan rata-rata nggak cuma sekali datang terus dapat, enggak. Rata-rata pakai pendekatan itu. Nah, terutama apalagi kadal. Kadal itu waktu itu saya ambil di pojokan kampung, ada parit kecil sawah, ini jalan kampung, ada parit. Nah, waktu itu saya lagi pandemi, saya punya kebiasaan waktu itu terus berjemur. Untuk berjemur. Nah, jam-jam setengah 10 sampai jam 11 itu saya berjemur. Nah, waktu itu bosen jemur di sekitar rumah, kemudian saya agak jauh di pojokan kampung, nah dapat ya itu. Nah, beberapa hari berjemur di situ, ternyata saya sudah membiasakan, tanpa saya sadari, saya sudah membiasakan diri saya untuk berada di wilayah habituasi si kadal, sehingga kedatangan saya yang ketiga atau keempat, kadal itu sudah menganggap saya bukan siapa-siapa lagi. Kemudian dia bisa santainya wirawiri di depan saya dan sebagainya. Nah, saya tinggal jebret sampai dia akhirnya saya dapat gambar dia lagi grooming itu. Kirim surat nggak? 4 hari kemudian kalau nggak salah itu waktu itu lewat PT Pos. Pakai perangko. Pakai perangko. Pakai perangko. Pendekatannya kan lama ya bro. Iya. Kayak dia berhari-hari memantau, melihat, sampai berkenalan, tuker-tukeran nomor urai. Dan ini ada cerita lucu buat Himawan. Ya, jadi saya itu pernah dengar cerita dari dia. Kalau dia motret hewan tuh kadang-kadang diajak ngomong. Bener, diajak ngomong sampai akhirnya bisa motret dengan baik gitu. Gara-gara dia ngajak ngomong sama hewan itu. Coba tanyain ke dia. Bener nggak? Iya. Nah, setelah kita masuk ke habituasi dia, kemudian kita terbiasa, ternyata saya meyakini omongan saya ini bukan dia tangkap wantah sebagai bahasa ungkap kalimat-kalimat yang keluar dari manusia ke dia, tapi omongan saya ini saya yakini menimbulkan gelombang frekuensi secara lebih tinggi dari yang natural itu apa? Iya. Itu dia tangkap sebagai gelombang persahabatan. Makanya saya ngomong, Bung, aku motret gue, tapi aku ora ganggu gue silakan monggo gue pola semau kamu. Ya gini nih, semau kamu pola apa monggo. Aku tak sekedar motret gue lah, gue cantik kok, gue ganteng kok, bagus kok. Gayamu kok. Nah, saya yakini yang keluar ini adalah gelombang-gelombang warna biru persahabatan yang dia tangkap. Untung aku ora delok. Delok ta ngene. Wah, nek delok kuwi itu. Itu adalah bentuk keteateran dia supaya komunikasinya bagus. Ora ngono-ngono banget lah. Untung ora ngono kaya wong edan. Pokok enggak. Tapi ya luweh kowe ngono wong edan, yang penting binatang itu tidak menganggap saya gila. Dia bisa menerima saya nyatanya.
Kayak binatang. Tapi ngomong jangan-jangan ngobrol yang ngono kalau iso posisi begitu loh. Iya. Ya tak omongin. Tak suruh duduk diem. Terus tiba-tiba kan dia agak takut apa-apa karena Blitz. karena udah tak pasangin lampu-lampu kayak itu. Dia itu kan takut sama halilintar. Nah, Blitz itu kan kayak halilintar, iya kan. Udah habis itu dipuk-puk, diajak ngomong. Oli, namanya kan Oli ya. Udah begitu dia lihat kamera, udah dicepret. Jadi kayak Ya gitu. sama kan, berarti bro juga dialog, tetap Dialog. ya. Kita istilahnya dialog. Itu yang enggak dipunyai. Nah, itu Berarti karena gelas ngomong karena gelas. jadi jangan dikira kita tidak menggunakan etika kita dengan sesama manusia. Kita tetap juga harus menggunakan etika Sama dengan, alam. dengan alam dan Alam lingkungan. kalau menurutku. Bahkan ketika kita motret Merapi pun begitu. Dialog. Dialog. Aku Luwe kaya Mbak Marican ya. kasih 1-2 frame yang bagus. Bener kita Dan dapat. sering itu kita dapat. Sering kayak Ya, gitu. aku lihat fotonya pas ngeletek kayak apik banget ya. Iya. Ya pernah kan dulu kita Iya. dermin, mbak nyuwun mbak sekedap mawon mbak. Sak frame awan deh. Nanti Habis beberapa saat orang kita memang serut beberapa Udah. detik. Habis itu buka, ketutup. bret, habis itu tutup nutup lagi. lagi. Sering kita jumpai. Sering. Dan secara supranatural kita merasakan itu mas. Oh iya? Dede ya. Iya. Bener. Kok ngeri men. Nah, apalagi kalian kan ngomong cerita alam kayaknya Iya. tradisi kayak gini tuh mestinya sama ngomong. lebih dekat lagi. Bener. Dan ketika kita mau motret tetap bagaimana juga minta izin sesuatu yang akan kita potret. Iya. Apalagi saya kan sering dimotret di tempat-tempat arkeologi. Itu pasti. Iya betul. Ya, Ngeri ya. apa? Ya apa-apa. Itu bagian dari proses kok menurutku. Enggak ngeri amat sih. Wan, aku pernah dengar ceritamu punya pengalaman yang menarik di Jurang Jero ya. Oh iya, tahun erupsi 2001. Kamu diselamatkan oleh orang yang tidak tahu Iya. itu siapa ya. Itu ceritanya gitu. Itu saya nggak tahu saya diselamatkan atau saya mau dicelakakan, saya nggak tahu sampai detik ini. Bedanya tipis. Nah, tadi ceritanya waktu itu 2001 kan, maaf saya cerita kawan yang sudah meninggal, Mas Eko Diantoro itu KR ya. Eko KR dapat foto waktu itu dulu yang 2001 dari Dari Babatan, Babatan. arah barat. Pos pengamatan Babatan. Pos pengamatan Babatan, Merapi erupsi, material bergulung-gulung, dia dapat spread sambil dia lari dan dikirim ke medianya, dipakai, kemudian kayaknya operator juga pakai juga. Dipakai di halaman pertama. Di Korannya dia lah. Nah, waktu itu dia kerja di Bernas ya. Nah, waktu itu sama kita sepanjang masa erupsi 2001 itu mungkin sekitar sebulan atau 2 bulan sebelum dan sesudahnya kita sudah nyanggong terus di Merapi waktu itu Babatan. kita di kawasan sekitar Babatan Jawa Tengah. Nah, si KR dapat foto ini, teman-teman di media saya, Kok gak dapat? nah agak sinis saya. Kamu tiap hari dibiayai buat berangkat ke Babatan ngambil Merapi, masa ini nggak bisa. Waktu itu kebetulan saya lagi demam, ya mungkin keforsir karena berhari-hari terus datang ke Merapi, pulang pagi datang, sore pulang, pagi datang terus mungkin fisik saya mungkin berdampak kan. Nah, demam saya nggak bisa berangkat. Nah, terus kemudian saya agak merongkol, istilahnya merongkol itu ketika Mangkel. mangkel teman-teman di media saya
sinis ke saya kayak gitu, saya kan makro. Kemudian saya ngomong ke redaktur saya, oke lah, media lain dapat gambar erupsi, peristiwa erupsi, karena kita nggak dapat. Saya mau setelah itu kan ada laporan dari BPPTKG kan, itu anunya ternyata itu waktu itu erupsinya disebabkan oleh longsoran kubah lava tahun berapa itu. Nah, ada ceruknya, ada jejak ceruknya yang bekas longsorannya tuh. Oke lah, saya ambil ceruknya itu. Oh, tapi kamu harus naik ke misalnya di dusun mana ya? Kamu harus naik Stabilan untuk bisa sekitar oh enggak, lebih ke sini kok, lebih itu di daerah Muntilan. Jurang Jeru. Ya, Jurang Jeru naik. Nah, saya sekitar dukun Jurang Jeru itu. Kemudian saya naik, nginep dulu di tempatnya Mbah Kepala Dukuh waktu itu. Nah, di situ paginya saya naik, lewati dulu hutan pinus seperti biasa di lereng-lereng kan, hutan pinus dulu. Setelah itu vegetasi makin tipis kan. Nah, setelah hutan pinus di sana ternyata ada alang-alang. Alang-alang itu bisa 2,5 meter tingginya. Nah, di alang-alang itu sudah terbentuk gua-gua ternyata itu untuk jalan babi. Mungkin jalan babi dan jalan warga yang cari rumput, untuk cari rumput. Nah, jadi bentuknya jadi kayak lorong-lorong gitu loh. Nah, saya ngikuti itu, naik sampai pada titik akhir yang bekas jejak erupsi yang kemarin itu. Terus pohon-pohonnya itu sudah beberapa sudah jadi kayak arang itu. Kemudian kalau kena angin, baranya masih nyala jadi merah. Oh, baranya masih nyala? Iya. Iya, karena sehari setelah erupsi kan? Iya, sehari setelah erupsi masih. Oh, sehari setelah erupsi? Sehari setelah erupsi, iya. Kalau saya pikir sekarang, mungkin saya nyesal juga, senekat itu saya. Dan itu sangat-sangat prosedur yang sudah saya langgar. Karena saya membahayakan diri saya sendiri kan. Saya datang, des, motret, jebret, saya kira sudah cukup. Saya mau turun, ada bapak-bapak bawa kronjot itu wadah untuk bawa rumput. Wih mas, saya dulu nyapa dulu, Pak, monggo gitu. Biasa kan, bagaimana juga etika tadi itu, basa-basi kita dulu menyapa lingkungan. Nah, itu saya Pak, Mas, sampean ajeng nopo niki? Wow, tadi saya habis motret itu Pak, puncak Gunung Merapi sing cerowong wingi longsor, kemarin longsor itu. Oh, jenengan naik teng mriki. Lah, sebelum itu saya Bapak mau kemana? Saya mau cari rumput. Terus, lah sampean foto dari sini ya kayaknya jelek mas, harus naik, ikut saya cari rumput di sana itu. Jadi tempatnya posisinya lebih di atas, sudah melampaui batas areal yang kena awan panas itu. Di sana memang ada kayak oase gitu, yang masih hijau itu, masih ada vegetasi yang ternyata kelewati. Dia nunjuk ke situ. Terus saya mikir sebentar, tapi apik juga kayaknya. Itu puncaknya tinggal sana, lebih fokus lagi, bisa lebih dekat lagi jaraknya. Dia manas-manasi juga. Nanti mas saya ngarit, jenengan motret, kancani udah. Wah, anu banget, ini indah banget loh kata-katanya. Oh ini provokasi ini. Mboten apa. Ponto mas nggo to. Oh maksa. Iya, kok ada kata-kata ponto mas nggo to. Mari, ayo. Loh ini kok aneh wong ini kok tiba-tiba saya ego saya kan jadi kok maksa-maksa aku ngopo. Nah, terus mboten Pak, untung saya habis itu saya ngelihat ada
setelah erupsi itu kan tetap ada beberapa kali erupsi kecil kan. Kok saya lihat di atas ada guguran. Ada waktu itu saya mata saya menerjemahkan itu kayak kasur itu loh. Kasur bulu-bulu turun gitu. Enggak langsung saya lari. Gelundung 3 kali saya waktu itu. Untung tripod saya nggak sampai patah. Wih, sempat jatuh ya? Dan aman untungnya, seluruh isi tas saya aman. Bapaknya itu kemana? Nah, saya sudah sampai detik ini saya nggak tahu bapaknya itu apa, siapa, terus kondisinya bagaimana saya udah nggak peduli lagi, saking takutnya saya lihat kasur bergulung-gulung itu. Pedus gembel kecil. Pedul gembes. Pedul gembes kecil. Sampai detik ini, nah, beberapa kali saya cuma batin matur nuwun Pak, nek jenengan memang niatnya waktu itu cuma ngajak niat baik, saya terima kasih. Tapi kalau jenengan cuma mau mengari saya untuk menjadikan saya korban, mohon maaf saya tidak bisa ngikuti jenengan. Nah, saya beberapa kali batin gitu. Maaf dikorban itu. Soalnya gue polos murni. Ya itu waktu itu kan jurnalis hijau saya itu masih lucu 2001 kan ya 2001 lucu goblok lagi asu. Hari ini ya jadi menarik, suwe banget ini ngomong dong. Jadi pirang episode ini. Belum, aku harus bingung harus ngomong apa meneh. Akhir ceritanya sudah menarik banget. Kita ini tekan esok bisa gitu. Ya, kayak wayangan kayak belum jam. Oh iya belum jam. Kudune ana kae Elisa kae. Pak Seno. Oke. Apa yang disampaikan dulu? Mau disampaikan buat company? Ya, aku senang aja sudah diajakin pameran di sini dan menurutku ini art space kecil tapi menarik karena ditempatkan sebuah bangunan yang aku wong arkeologi, jadi aku seneng banget ya sama gedungnya ini. Oh jadi seksi-seksi kulit. Iya, gedungnya menarik dan belum berubah. Menurutku ini tempat yang bagus buat pameran, terutama yang sedikit ya, karya-karya nggak terlalu banyak dan personal. Menurutku itu bagus banget. Ya, itu aja. Ya, nah saya matur nuwun banget sama lembaga ini. Sudah memberi kesempatan foto-foto saya bisa matching di tempat yang bagi saya sangat cocok, agak-agak ngartistik vintage. Heritage. Tersanjung banget saya, karya saya boleh dipasang di sini. Gitu ya. Ning nek di WA ki cepet balas soal di WA. Saya ini jawab. Ini cerita aneh ketika mau ngajak pameran ini. Ketemu dua orang ini, wah ngelepon. Nah, kamu nunggoni tekek berjam-jam ganggu HP-mu. Apa ini bikin ganggu? Ya, aku lebih penting tekeknya. Oblo di WhatsApp saiki jawabe 2 hari yang akan datang. Podo wae Himawan juga gitu, sampai tak bikin grup tetep wae ora ono sing nyaut. Ya. Tapi akhirnya terlaksana. Alhamdulillah. Terima kasih Bro, terima kasih Himawan. Sama-sama. Jangan kapok lah. Tapi ide yang tadi cukup menarik Bro. Artinya bahwa ada karya-karya jurnalis yang belum dipublish, dipamerkan, terus kita buat buku gitu. Insya Allah, amin. Ya, misalnya kayak Merapi gitu kan, Merapi mungkin
yang sudah dipublish, sudah dipamerkan itu nggak usah. Tapi aku yakin Oblo punya karya-karya yang lain, foto-foto yang lain yang belum dipublish. Nah itu yang akan kita pamerkan. Yang punya Himawan juga Merapi misalnya, kita ngomongin Merapi aja lah gitu kan. Ini lagi hangat-hangatnya Merapi gitu. Ya kan? Setuju nggak kira-kira? Iya, boleh. Monggo. Merapi unpublish gitu. Ya, sekitar 15 Giga. ini hard disk yang rata-rata 2 tera. 15 hard disk, 2 tera Merapi tok. Orang lah. Ya Merapi kira-kira 2 tera gitu. Merapi ada 4 tera. Merapi 4 tera. Oh ya belum ada yang ketinggalan belum? Ya, Pernah kejadian kehilangan hard disk atau komputer atau apapun itu? Itu menyakitkan ibu gitu. sangat menyakitkan. Karena apa? Itu kalau di ini. Aku tidak mungkin ya. Ya. Nggak apa-apa. Itu Buat pelajaran. buat pelajaran. Benar. Jadi itu kalau dianalogikan kayak petani itu kehilangan cangkulnya. Cangkul. Berapa tera? Waktu itu 1 tera. 1 tera. Tapi 1 itu tera. yang mau buat dipublish. dipublish. Waktu itu saya dapat assignment dari Nat Geo tentang, waktu itu assignmentnya tentang Majapahit ya. Tentang, aku udah ke Mojokerto beberapa bulan sana. Terus yang 1 tera itu termasuk di situ. Entah sudah dipublish atau belum, yang jelas bahwa itu Karya ya. itu karya rekam jejak dokumentasi perjalanan Oblo kan. Itu lebih Menyakitkan. lebih penting dibanding yang sekedar yang terpublish. Iya. Penting daripada sekedar kita ngobrol gini. Iya, ini kan dokumentasi perjalanan. Asu aku ya nanti. Cenas. Iya. Ya, benar. Kamera juga ya. Ya, waktu itu kamera, handphone, laptop, lensa, bener seperangkat alat motret. Seperangkat alat motret. Jangan-jangan Di Mbak rumah. Ila juga gitu ya. Berangkat alat foto gitu, bukan alat sholat ya Mbak Ila ya. Itu lemesnya Oblo saya bayangkan nggak cuma berhari-hari, itu berminggu-minggu. Bener, mulus. Jadi bener-bener kehilangan ini. Lu udah gak kembali ke Majapahit juga ya. Iya, akhirnya saya harus balik ke sana Mojokerto untuk motret ulang yang pernah saya foto, dan hasilnya tidak sebagus yang dulu sih. Gitu. Ya. Oh iya, punya pengalaman menarik seperti ini nggak? Alhamdulillah saya nggak pernah. Jangan minta ya. Dan moga-moga nggak sampai kehilangan Momen pernah. rekam jejak dokumentasi perjalanan saya. Ya, Himawan, Oblo, terima kasih atas kehadiran di obrol-obrol. Apa itu ngobrol apa? Ngobrol santai. Orang ngobrol santai, ngobrol tentang kita bertiga lah ya. Iya. Demikian perjumpaan kita dengan 2 master fotografer. Saya cukupkan sampai sini dulu. Lain kali kita sambung lagi dengan tema yang berbeda. Sakjane ora ono tema nek karo kowe iki. Gimana ya? Saya cuma minta satu, nek di WhatsApp ki dibales. Cepet dibales. Ya. Ojo dianggap lebih penting daripada tekek. Demikian sobat Company TV, semoga ini bisa menjadi inspirasi buat para fotografer di tanah air. Salam, selamat Mas Himawan, Mas Oblo. Terima kasih. Sama-sama.